Om Swastiastu, Ibu Bapak Guru hebat. Salam semangat. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan berbagi cara untuk bisa bergabung di aplikasi Quizizz yang sangat bermanfaat sekali. Karena aplikasi Quizizz ini adalah aplikasi berbasis web. Aplikasi ini sangat bagus sekali karena fitur-fitur yang ada di dalamnya lengkap terkait tentang nanti beberapa permainan yang bisa dibuat sebagai bahan evaluasi, yang di dalamnya semua data tersimpan dengan bagus, apakah itu tentang statistik kemampuan siswa, sudah itu hasil dari apa yang dikerjakan siswa, sudah itu bisa nanti di-download hasilnya itu dalam bentuk Excel. Nah, sebelum lanjut, kita wajib terlebih dahulu bergabung atau login di quizizz.com. Bagi ibu bapak yang belum terdaftar di aplikasi Quizizz, tampilannya akan seperti ini. Artinya di sini belum terlihat gambar akun dari ibu bapak yang terdaftar. Maka dari itu langsung saja kita masuk di Google Chrome ini. Kita ketik yaitu quizizz.com. Nah, ini sudah ada, tinggal kita klik saja. Quizizz.com akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih ini, Quizizz, the world most engaging learning platform. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu masuk di sini di sign up. Di sign up, kita klik sign up-nya. Selamat datang di Quizizz. Di sini biasanya ibu bapak wajib mendaftarkan diri dengan akun yang dimiliki. Di sini diharapkan akun Google-nya. Kita klik di sini. Sudah itu kita pilih akun yang akan dipergunakan. Saya pakai akun ini. Setelah terdaftar akan muncul tampilan seperti ini. Sudah itu ibu bapak wajib memilih. Kalau dulu tampilannya itu adalah di sini as teacher, as student, bisnis, tapi sekarang berbeda tampilannya, sekolah, kantor atau bisnis, dan keluarga atau orang tua. Di sini kita masuk pada bagian sekolah. Sudah itu di sekolah ini ada dua pilihan, yaitu karena kita sebagai guru maka kita klik ini guru. Terlihat tampilan seperti ini. Sudah terlihat tampilan seperti ini berarti kita sudah masuk kepada aplikasi Quizizz. Sudah itu di aplikasi Quizizz ini kita nanti bisa membuat soal. Di sini kita masuk dulu ke pengaturan. Sudah itu sandinya ini kita tidak usah memperbarui sandi, ubah jenis akun ke siswa, tidak usah. Kita langsung saja. Sudah itu dari sini kita bisa nanti prosesnya adalah kita akan membuat pertanyaan. Bisa masuk di sini, bisa kita pilih apakah mode Quizizz, apakah mode pelajaran beta. Tinggal kita pilih, kita mode quiz, kita pilih. Nah, bila kita memilih mode quiz akan muncul seperti ini. Kita akan membuat quiz atau nanti membuat pertanyaan. Kita beri nama dulu quiz ini. Nama quiz ini contohnya terkait tentang materi. Saya ambilkan adalah materi di kelas 10 semester genap untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti, yaitu catur asrama. Nah, sudah kita ketik seperti ini. Kita pilih mata pelajaran terkait.
pelajaran agama. Ini dia ada. Selanjutnya kita klik pelajaran agama ini, kita klik selanjutnya. Akan muncul beberapa fitur terkait tentang nanti jenis soal yang akan kita berikan. Apakah di sini pilihan ganda, sudah itu banyak jawaban, isian singkat, survei, sudah itu esai, sudah ini yang terbaru ini belum pernah saya coba, tapi nanti di video berikutnya saya akan tampilkan. Tetapi di sini kita masuk dulu ke tampilan yang paling mudah, adalah kita akan membuat soal yang di dalamnya adalah dalam bentuk pilihan ganda. Bisa nanti, bahasanya di sini kita pakai bahasa Indonesia untuk mempermudah kita memahami. Ini dia Indonesia. Sudah itu untuk gambarnya bisa kita pilih gambar tersebut sebagai bentuk bakti seorang siswa kepada gurunya. Ini Brahmacari. Sudah itu pilih kelas. Kelasnya adalah, karena itu kelas 10. Ini tolong diperhatikan, siapa yang bisa melihat kuis ini. Yang bisa melihat kuis ini adalah publik dan dapat dilihat oleh semua orang. Ini karena kita nanti akan bagikan kepada siswa, pastinya harus kita pilih publiknya. Sudah itu kita simpan. Sudah kita simpan, di sini baru kita persiapkan nanti pertanyaan yang akan kita buat di kuisis. Kita pilih di sini pilihan ganda. Sekarang menyesuaikan dari apa yang ingin ibu bapak buat. Sudah itu di sini untuk rumus ini matematika. Sudah itu ini terkait untuk gambar. Ini audio, ini video. Nanti kalau ada ibu bapak ingin menyisipkan video bisa dimasukkan. Sudah itu di sini pertanyaan yang akan ibu bapak buat jangan diisi dengan nomor urut, karena nanti ada proses di dalamnya, yaitu acak pertanyaan dan acak jawaban. Maka dari itu tidak usah pertanyaan ini diisi nomor urut, cukup dibuat pertanyaan, nanti sistem yang mengacaknya. Contohnya di sini kita materinya adalah tentang caturasrama. Kita ketik 4 jenjang tingkat yang berlandaskan kerohanian Hindu. Biar cepat saja kita bisa masuk. Kita sudah menyimpan pertanyaan itu dari kumpulan bank soal kita. Kita bisa nanti mempersiapkan. Kita tinggal blok. Sudah itu kita tekan Ctrl C, kita pindahkan ke sini, Ctrl paste. Sudah itu jawaban nomor 2 kita blok. Sudah itu kita tinggal Ctrl C, Ctrl paste. Sudah seperti ini. Kita tetapkan jawaban dari pertanyaan ini. 4 jenjang atau tingkatan yang berlandaskan kerohanian Hindu disebut dengan jawabannya adalah caturasrama. Kita centang caturasrama. Sudah itu kita tetapkan di sini waktunya. Di sini karena pertanyaan sederhana, tetapkan waktunya 20 detik. Sudah itu baru kita simpan. Nah, seperti ini dia nanti. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Selanjutnya bisa kita menambahkan pertanyaan baru, bisa kita melakukan telepon. Fungsi dari telepon ini adalah kita mencari di kuisis ini beberapa kuisis yang sudah ada. Kita bisa nanti ambil pertanyaannya itu, kita sesuaikan nanti dengan kuis pertanyaan yang akan kita buat. Kita pilih di sini sudah ada banyak yang membuat
pertanyaan-pertanyaan di kuisis yang tersimpan. Sudah itu kita bisa umpamanya kita ambil yang ini, kita buka di sini. Ini sudah ada, sudah kita buat juga. Nah, ini umpamanya belum, kita mau tambahkan ini, tinggal kita tambahkan ini. Kita ambil pertanyaan ini mau kita bawa ke kuis kita, bisa, tinggal kita add. Nah, sudah itu sudah masuk di kuis kita. Sudah itu lagi, nah ini sudah mulai mengurangi keterikatan terhadap benda-benda di dalam ajian catur tersebut. Ini mau diambil, sudah ada jawabannya warna praste, bisa kita telepon. Sudah 6, sudah itu kita ini bisa, tapi kita harus menghargai hasil karya orang lain. Tidak serta-merta kita mengambil semuanya, tetapi alangkah bijaknya kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita membuat beberapa pertanyaan yang memang kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita bahas kepada siswa, materi yang sudah kita jelaskan, sudah itu kemampuan peserta didik kita. Jangan sampai kita nanti mengambil telepon dari pertanyaan yang sudah ada di kuisis, tetapi ternyata kemampuan dan juga pembahasan materi belum sampai ke sana. Sudah ada 10 pertanyaan, mungkin sampai di sana kita melakukan teleport, berarti kita sudah punya 10 pertanyaan. Sudah itu kita waktunya ini tetapkan 30 detik. Sudah itu yang di atasnya ini karena pendek, kita atur umpamanya 20 detik. Kita kembali bisa mengatur waktunya, kita sesuaikan. Nah, kita harus melakukan cek terlebih dahulu. Kalau memang pertanyaannya panjang, kalau memang pertanyaan singkat, kita bisa berikan 10 detik kembali kepada ibu bapak. Nah, kalau ini dia harus berpikir, kita berikan 45 detik umpamanya, kembali kepada ibu bapak yang mengatur semua itu. Nah, kita anggap sudah gitu kita terbitkan ya, tapi kita simpan saja dulu. Ini sudah tersimpan. Ketika kita sudah membuat soal di kuisis, berarti secara tidak langsung soal itu sudah tersimpan. Kita masuk saja di bagian kuisku. Nah, ini tadi soal yang sudah kita buat tentang materi caturasrama. Sudah itu foto atau gambarnya sudah kelihatan. Untuk nanti kita bisa bermain, kita bisa nanti mengklik langsung materi ini. Di sini ada pilihan apakah mulai kuis langsung atau nanti diberikan kepada siswa dalam bentuk PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita nanti di sini berikan, umpamanya kita pilih di sini mulai kuis langsung. Bisa kita lihat di sini ada 2 pilihan. Siswa maju dengan kecepatan mereka sendiri dan Anda melihat papan peringkat dan hasil langsung. Artinya di sini siswa akan mengerjakan kuis itu secara langsung dan kecepatannya akan mengikuti dari kecepatan siswa itu sendiri, dan guru dapat melihat langsung papan peringkat terkait tentang apa yang dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Biasanya di sini yang dipilih adalah secara klasik yang umum dilaksanakan. Sudah itu di klasik ini ada beberapa pilihan mode. Sudah itu materinya di sini dapat kita lihat, materinya adalah tentang caturasrama, ada 10 pertanyaan. Nah, ini tidak bisa kita lanjutkan. Sudah itu mode pilihannya adalah tim. Kalau kita memilih dalam mode tim, di sini guru wajib membentuk kelompok atau tim terlebih dahulu, di mana jumlah siswa dalam satu kelas itu dibagi. Nanti tim yang mengerjakan pertanyaan yang ada di kuisis. Sudah itu kalau nanti dalam bentuk klasikal ini dikerjakan secara sendiri-sendiri, pribadi atau individu oleh siswa itu. Kalau ujian nanti tes ini berkaitan dengan siswa wajib memasukkan akunnya. Seperti itu. Sudah itu terkait tentang pemilihan kelas, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Di sini nanti bisa kalau kita pilih di sini kita masuk ke classroom.
Sudah itu tetapkan kelas apa yang akan diberikan permainan terkait materi catur asrama tersebut. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita harus melihat di sini pengaturan umum. Upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Kita bisa klik, bisa kita pilih 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tetapi di sini kalau saya biasanya tak terbatas, karena takutnya nanti ketika siswa dia mengikuti baru menjawab 2 soal, tiba-tiba terjadi sinyal yang buruk, sehingga siswa kalau dibatasi nanti 1 kali dia tidak bisa mengulang kembali. Kalau tak terbatas, ketika nanti dia bisa login kembali. Sudah itu siswa akan mendapatkan nama lucu secara otomatis. Tidak usah di sini nanti biar siswa itu ngetik sendiri namanya biar sesuai, sehingga kita gampang nanti melacak terkait nanti tentang data. Sudah itu tunjukkan jawaban selama aktivitas. Tunjukkan kepada siswa peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Ya, wajib kita tunjukkan agar siswa mengetahui mana jawaban yang benar dan salah ketika dia salah dalam memilih jawaban. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Izinkan peserta untuk meninjau pertanyaan dan jawaban di akhir. Bila nanti siswa itu salah menjawab beberapa soal, nanti kalau kita aktifkan ini dia dapat menjawab kembali atau mengerjakan kembali soal tersebut, sehingga dia secara tidak langsung belajar mengetahui di mana kesalahannya. Sudah itu tentang pembelajaran adaptif ini tidak usah kita aktifkan. Sudah itu pengaturan aktivitas. Power up, peserta mendapatkan poin bonus dari kemampuan menyenangkan lainnya. Kita aktifkan sehingga nanti fitur-fitur terkait tentang aplikasi Quizizz ini dapat dinikmati oleh peserta atau siswa yang mengikuti Quizizz ini. Biasanya power up ini akan diberikan kepada siswa bila nanti beruntun 3 kali dia betul menjawab, ada tambahan poin yang secara tidak langsung akan menaikkan peringkatnya. Sudah itu waktu, peserta melihat hitungan mundur dan mendapat poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Ya, kita di sini timernya kita sudah tetapkan seperti ini, atur sedemikian rupa karena sudah masing-masing soal sudah berisi batasan waktu 30 detik, 20 detik. Sudah itu tunjukkan papan peringkat. Ya, wajib biar peserta didik ada rasa kompetisi sehingga dia tahu peringkat berapa dari sekian siswa yang mengikuti. Pertanyaan diacak. Ya, pertanyaan diacak, makanya ketika tadi membuat soal tidak usah memasukkan nomor urut, karena nanti pertanyaan itu diacak sehingga masing-masing siswa akan berbeda mendapatkan pertanyaan. Pilihan jawaban pun akan diacak, makanya tidak usah diisi option pilihannya itu A, B, C, D, dan E. Kita tidak usah mengisi itu biar nanti sistem yang mengacak. Pertanyaan penembusan ini untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Kita aktifkan. Perlihatkan meme. Di sini gambar-gambar lucu setelah pertanyaan. Ini tergantung guru apakah nanti mau memberikan hal itu atau tidak, dan juga guru dapat nanti mempersiapkan beberapa meme sebagai koleksi nanti. Itu fitur-fiturnya. Sudah itu baru kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini akan muncul tampilan seperti ini. Disinilah nanti siswa kalau dia bermain secara langsung dia akan mendapatkan kode. Kode inilah bisa nanti dikirim lewat grup WA kepada siswa ketika dia mengikuti permainan ini secara langsung. Sudah itu di sini akan terlihat jumlah peserta yang masuk nanti, karena di sini belum dibagikan, tidak terlihat di sini jumlah pesertanya seperti apa. Sudah itu ini kita menunggu peserta untuk bergabung. Ya, seandainya sudah ada peserta bergabung di dalamnya dalam proses itu, maka secara tidak langsung permainan ini akan bisa dimulai. Kita contohkan umpamanya di sini ada yang masuk melalui kode itu. Nah, ini ada satu peserta sudah masuk. Ketika sudah ada satu peserta masuk, bisa kita tekan mulai. Di sini yang masuk adalah saya sendiri. Ini gambar meme-nya sudah ditentukan.
ketika sudah bergabung di kuisis ini, nanti guru tinggal menekan mulai. Nanti di HP siswa akan muncul. Nah, guru akan seperti ini nanti. Nah, seperti ini nanti dia. Tinggal guru mengamati di sini. Ketika siswa sudah selesai menjawab pertanyaan dari kuis yang kita bagikan itu, nah disinilah bagusnya dari aplikasi kuisis yang sudah kita terapkan tadi, yaitu kelebihannya di mana siswa yang bermain data-datanya itu dapat kita unduh. Di sini ada, kita lihat ada namanya unduh hasil. Di sini kita dapat mengunduh hasil dari siswa. Sudah itu di sini kita bisa lihat nama pesertanya ini karena satu orang yang mengikuti. Di sini kelihatan dia salah mengerjakan yang ini. Sudah itu pertanyaan mana yang dia salah. Ini benar. Ini salah. Nah, ini dia tentang sloka itu salah. Sudah itu ini. Nah, ini sudah, berarti ada satu soal dia salah. Kita dapat mengeceknya. Sudah itu mengenai hasilnya kita dapat unduh. Nanti hasilnya itu berupa Excel. Nah, kita bisa unduh hasilnya. Nah, ini sudah kita unduh hasilnya, kita lihat seperti apa. Nah, di sini dia akan terlihat data dari perolehan siswa tersebut, yaitu namanya ini karena satu peserta. Jadi kalau ada banyak akan ada tambahan. Sudah itu di sini akan kelihatan. Nah, ini dia. Ini sebenarnya dia salah menjawab, ini salah dia menjawab. Ada dua, tapi dia sudah memperbaiki tadi. Nah, ini dia. Berarti di sini ada total nilainya yaitu 9. Sudah itu ini skornya. Dari sini nanti guru dapat mempergunakan data ini sebagai nilai atau hasil evaluasi
terkait tentang materi catur asrama. Nah, dari sini juga guru akan memperoleh data tentang ketercapaian proses pembelajaran terkait materi catur asrama yang dilaksanakan dalam bentuk permainan game quizzes. Nah, data ini bisa nanti dipergunakan sebagai bahan untuk guru nanti melakukan penilaian kepada siswa. Nah, seperti itu dulu. Baik, di sini kita akan mencoba bermain quizzes. Kita tinggal nanti masuk joinmyquizzes.com. Nanti kita akan memasukkan kode yang sudah dikirimkan oleh guru. Namanya di sini adalah kita sebagai siswa yang mencoba untuk bermain quizzes. Langsung saja kita masuk lewat Google Chrome. Kita klik Google Chrome-nya, kita ketik di sini joinmyquiz.com. Ya, kita ini klik saja langsung. Sudah seperti ini karena kita statusnya sebagai siswa yaitu student. Kita klik for student quizzes. Tinggal kita klik, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian ini. Tinggal kita memasukkan kode game yang dikirimkan oleh guru. Di sini sudah ada kode gamenya 562782. Tinggal kita klik masuk sebuah game. Nah, sudah masuk seperti ini. Sudah itu namanya di sini karena saya sudah pernah ikut bermain game. Di sini umpamanya namanya kita ganti namanya Agus Sudipta. Bagi yang belum pernah ikut bermain quizzes pasti masih kosong. Tinggal kita isi saja namanya. Sudah itu kita klik mulai. Ketika kita klik mulai, pastinya di laptop ataupun komputer yang dipakai oleh guru, di sana akan masuk salah satu peserta kita yang sudah terdaftar di dalamnya. Sudah itu kita tinggal menunggu dari operator yaitu guru itu sendiri untuk mengklik nanti tanda mulai pada tampilan di laptop atau komputernya. Sudah itu ketika gurunya sudah mengklik mulai, kita siap-siap saja. Nah, akan muncul seperti ini 3, 2, 1. Berarti kita sudah siap untuk bermain. Nah, catur asrama ngarani Brahmacari Grahastha Wanaprastha ini terdapat dalam kitab apa? Kita pilih saja. Kalau salah akan tampil seperti ini. Ada meme atau gambar-gambar yang akan menghibur. Nah, ini gambar di atas menunjukkan tingkatan apa pada materi catur asrama Grahastha, yaitu masa ini tampilannya. Sudah itu masa seorang dalam membina rumah tangga disebut dengan Grahastha. Sudah itu seorang yang hanya kawin sekali dalam hidup menurut ajaran Brahmacari disebut titik-titik Brahmacari Sewala. Di sini ada tambahan tenaga power up. Bisa kita lanjutkan. Sudah itu jenjang 4 jenjang tingkatan yang berdasarkan Quran Hindu disebut dengan catur asrama. Wana prastha terdiri dari dua kata, yaitu wana dan prastha. Kata wana berarti pohon kayu plant. Sudah itu Grahastha berasal dari dua kata, yaitu kata gerha dan sta. Kata sta artinya berdiri, membina atau memimpin, ya benar. Sudah itu bisa kita lanjutkan, kita klik tanda itu. Nah, biar muncul jawab pertanyaan berikutnya. Tingkat hidup Brahmacari dalam mendapat dibagi menjadi 3. Nah, sudah itu mulai
mengurai keterikatan terhadap benda-benda duniawi dalam ajaran Retrosoma disebut dengan monopraste. Kita musimnya bisa kita karena kita salah, kita pilih jawabannya ini yang benar. Nah, tergantung pengaturan dari tampilan guru itu sendiri. Nah, sudah, berarti selesai, sudah tamat. Ini nilai kita, berarti kita sudah selesai melaksanakan atau mengikuti permainan quizzes. Artinya dengan mempergunakan aplikasi quizzes ini kita akan memperoleh data statistik tentang kemampuan peserta didik terkait tentang materi yang kita berikan, yang kita terapkan atau kita laksanakan dalam bentuk game quizzes. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan Paramesanti Om Santi 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 Om.